Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai makna-makna daripada kata zakat yang menunjukkan adanya sebagai rahmat. Bahwa dalam bahasan awal kita di situ disebutkan bahwa mengapa masyarakat kita masih banyak yang kurang berminat atau bersemangat untuk berzakat. Itu disebabkan karena persepsi mereka terhadap zakat ini perlu diuruskan. Rata-rata karena menganggapnya bahwa zakat itu merugikan karena mengambil sebagian daripada hartanya. Sementara salah satu sifat dasar manusia dibawa dari lahir ialah kecintaan yang berlebih terhadap harta. Kecintaan yang berlebih. Inilah yang menyebabkan manusia itu tidak puas-puasnya untuk mengumpulkan, menumpuk harta. Walaupun sudah sangat lebih daripada kebutuhannya. Banyak manusia sekarang ini yang menyibukkan dirinya bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk memperbanyak kelebihan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan, karena sudah sangat lebih yang ia miliki daripada kebutuhannya. Tetapi tetap tidak puas-puasnya untuk menambah. Jadi kalau begitu berarti dia sibuk untuk memperbanyak kelebihan daripada kebutuhan. Dan karena sifat tamak serakah, sampai di satu sisi selalu mau menambah terus, di sisi lain bakhil untuk memberi, untuk membagi. Kalau memang kita tidak berpegang kepada petunjuk Rasulullah yang menginformasikan kepada kita bahwa kalau saja sifat itu diperturutkan, itu tidak akan pernah puas sampai ia meninggalkan dunia. Tidak pernah puas. Maka kita saksikan bapak-bapak yang korupsi itu sudah memiliki kelebihan yang banyak, namun ternyata tidak henti-hentinya untuk selalu menambah walaupun dengan cara yang tidak halal. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dengan mengatakan, "Lau anna li bani Adam wadiyan min zahabin. Lau anna li bani Adam wadiyan min zahabin latamanna yakuna lahu saniya." Andai kata Bani Adam, anak cucu Adam ini
ada yang memiliki satu gunung emas atau satu lembah emas. Bayangkan itu. Jangan kira dia sudah puas dengan itu, karena sudah sangat banyak. Tetapi apa kata Rasul? Latamanna ayakuna lahu saniya. Dia ini mau tambah lagi, mau jadikan lagi dua. Seterusnya, walau anna li bani Adam wadiyani min zahab, jika seandainya ada dari anak cucu Adam ini yang memiliki dua gunung, latamanna yakuna lahu salisa. Dia ingin lagi, tidak puas. Mau ditambah terus. Ayakuna lahu salisa untuk menjadikan tiga. Begitulah seterusnya. Dan apa kata Nabi di sini, kata kuncinya, wala yamna'u jawfa bani Adam illa turab, wala yamna'u jawfa bani Adam illa turab, wala yamla'u. Dan tidak ada yang akan memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tanah. Artinya kalau itu dia kejar terus, dia akan puas sampai dia meninggal dunia, dimasukkan di dalam liang lahat, dibuka kain kafannya, diambil segenggam tanah, didekatkan di mulutnya. Nah sekarang baru cukup. Inilah yang mencukupkan. Genek itu, dia enoleh genek nasabah orang parang nakuke, kan dia, yang nampak genek ya. Walayam lau jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang akan memenuhi kerongkongan Bani Adam kecuali tanah. Nanti setelah masuk dalam lihat, didekatkan kan hai, Pak genek ini yang kasih penuh. Ini harus kita sadari supaya kita mengejar tetap dalam batas, dalam koridor yang dibenarkan. Kita harus cari halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Dan itulah yang diistilahkan dengan fadlullah. Sebagaimana dalam surat Al-Jum'ah, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Inilah fadlillah, itu yang halalun thayyiban. Nah, kalau kita menyadari ini, maka kita akan mencari, kita akan mengejar, mengumpulkan, tetapi dalam batas-batas koridor. Batas-batas yang dibenarkan oleh agama dan oleh hukum. Karena apabila tidak demikian, maka tidak akan membawa berkah. Yakin. Kalau tidak demikian, tidak akan membawa berkah. Kemudian, apabila ada terkumpul, harus is'al untuk disyukuri. Disyukuri dengan jalan apa? Yaitu di bawah memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Dengan cara apa? Zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Itulah dalam konsepsi Islam. Untuk memberi manfaat. Kenapa? Karena di sini letak nilai manusia di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi walaupun sebanyak apa dikumpulkan, tapi tidak dibawa memberi manfaat kepada sesama, kamu tidak akan menjadi khairun nas di sisi Allah.
Karena masyarakat kita umumnya masih salah paham terhadap zakat, makanya perlu disosialisasikan kepada mereka. Dan inilah dilaksanakan oleh Basnas baru sejak dulu sampai sekarang. Yang sekarang ini baru 2 kecamatan yang sudah melaksanakan Maulid Akbar. Barangkali besok ada yang melaksanakan lagi besok. Saya kurang ingat 2 kecamatan apa lagi punya jadwal besok. Dan ternyata membawa berkah. Membawa berkah dengan pengumpulan yang banyak. Kita telah mencatat 3 makna daripada kata zakat yang menunjukkan adanya rahmat. Makna pertama ialah kebersihan, kesucian. Makna kedua ialah pertumbuhan, perkembangan, itu sudah dicatat itu. Dengan uraiannya, dengan dasarnya, dengan dalilnya. Makna ketiga ialah as-salah, membawakan kebaikan. Kebaikan bagi muzaki yang mengeluarkan zakat dan kebaikan bagi mustahik, pihak yang menerima zakat. Dan di dalam acara Maulid Akbar di situ dibacakan oleh pengurus atau oleh unsur pimpinan Basnas, dikemanakan saja. Berapa banyak, di samping dibacakan pengumpulannya dari mana, jumlahnya berapa, juga dibacakan dikemanakan, jumlahnya berapa. Disitulah al-asdaqus samaniyah, kelompok 8 itu dibagikan. Di sinilah nampak sekali as-salah, kebaikan yang dibawa oleh zakat itu. Karena pengurus Basnas ini selalu memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan seperti itu, oleh karena itu maka masyarakat ya yang sudah mulai berzakat itu tambah terus keyakinannya, tambah terus kepercayaannya, sehingga tambah terus zakatnya. Itu saya pernah sampaikan bahwa awalnya saya mengeluarkan zakat 2 juta. 2 juta itu langkah pertama, terus naik. Sampai tahun lalu itu 45 juta. Kapan bertambah zakatnya berarti bertambah hartanya. Tidak mungkin tambah zakatnya apabila hartanya kurang. Itu karena berkah. Jadi ini makna keempat daripada kata zakat ialah al-barakah, berkat. Makna keempat daripada kata zakat ialah al-barakah, berkat. Berkat itu ialah terkombinasinya semua makna yang ada sebelumnya. Membawanya kebersihan terhadap harta kita, bertumbuhnya dan berkembangnya harta kita, membawanya kebaikan yang begitu banyak. Inilah semua berkah.
Atau kalau mau diberikan satu kata, al-barakah ialah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Nah, berbicara tentang berkah, siapa yang pernah belajar di sini, apalagi duduk di masjid ini, pasti dapat berkah. Pasti dapat berkah. Dan berkah itu nanti kamu lihat setelah kamu tinggalkan Mangkosong. Tuhan akan berikan kamu berkah dalam bentuk apa? Kenapa? Karena pertama memang Andre Guruta mengajar dan mengajarkan kepada kita semua agar segala yang kita lakukan itu harus didasarkan atas keikhlasan. Disinilah sumber berkah. Dan ketika turun Lailatul Qadar di sini, yang diminta oleh beliau itu tidak ada lain kecuali berkah ilmunya yang menurun kepada murid-muridnya. Dan itulah, terkecuali kalau murid itu sendiri melepaskan berkah itu. Nah, sekarang pertanyaan, kiat apa yang kita lakukan sehingga harta kita itu suci, bersih, harta kita itu bertumbuh, harta kita itu membawa kebaikan yang banyak, harta kita itu berkah hanya dengan satu kiat, zakat. Siapa mau hartanya suci, berzakatlah. Siapa mau hartanya berkembang, bertumbuh, berzakatlah. Berinfak, bersedekahlah. Siapa yang mau hartanya membawa kebaikan yang banyak, dan siapa yang mau hartanya itu membawa berkah pada dirinya dan keluarganya serta kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada umat, berzislah zakat, infak, sedekah. Dan ini harus didasari atas keyakinan. Jangan ragu. Sehingga kuncinya, buktikan kepada Tuhan imanmu, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Buktikanlah imanmu kepada Allah, dan Allah akan membuktikan rahmatnya kepadamu. Jangan hanya mau rahmat, tapi tidak mampu untuk membuktikan iman kepada Tuhan. Nah, ada suatu hal dalam agama kita yang kalian perlu tahu. Mengapa hal-hal yang diwajibkan itu sanksinya berat? Atau manakala dilanggar? Mengapa hal-hal yang diwajibkan itu sanksinya berat apabila dilanggar? Itu disebabkan karena kebaikan yang dibawakan oleh kewajiban itu sangat banyak. Kebaikan yang dibawakan oleh kewajiban itu adalah sangat banyak. Karena itu, seseorang yang tidak mau melakukan kewajiban itu dinilai orang ini tidak senang dengan kebaikan yang banyak. Kalau tidak senang dengan kebaikan, berarti senang dengan keburukan, yang dikasih hukuman.
Itu logikanya. Karena orang ini kok tidak senang dengan kebaikan, berarti dia senangnya keburukan, ya kasih azab. Makanya diancam dengan berat. Tidak salat akan digebuk kepalamu nanti. Digebuk terus. Karena kepalanya keras kepala, tidak mau melakukan salat. Ya begitu juga kalau tidak mengeluarkan zakat. Nah, apa sanksinya? Ini kalau orang tidak mengeluarkan zakat. Itu saja dari kata kebersihan sudah menunjukkan bahwa apabila kita tidak mengeluarkan zakat, maka kita makan harta yang tidak bersih. Alias apa? Alias harta yang kotor. Sudikah engkau memakan harta yang tidak bersih? Barangkali orang gila pun tidak mau makan harta yang tidak bersih. Kalau memang betul seperti itu, maka jangan malas untuk mengeluarkan zakat. Itu saja. Demikian juga ketika kita membaca hadis Nabi mengatakan ma halatatiz zakatu malan illa afsadatu, ma halatatiz zakatu malan illa afsadatu, tidaklah bercampur harta itu, zakat itu pada suatu harta kecuali akan merusaknya. Nah, berarti di sini sudah ada sanksi. Merusak dalam bentuk bagaimana itu macam-macam caranya. Belum lagi as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan, berarti kalau tidak melakukan sedekah terancam dengan berbagai jenis keburukan, bahaya. Belum lagi hadis yang mengatakan hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat, berarti apabila tidak mengeluarkan zakat tidak ada bentengnya, berarti terancam bahaya. Pernah jadi baru ini ada orang yang kecurian emasnya yang tidak tanggung-tanggung, apa 8 kilo emasnya kecurian atau berapa itu. Sementara bersangkutan tidak dikenal oleh pengurus zakat bahwa ia mengeluarkan zakat. Nanti setelah kecurian baru ketahuan ternyata punya emas. Magani kuapa kiro. Ya, kalau orang kecurian besar-besaran itu ketahuan, karena dia sendiri itu bingung. Wah, mati ini, yenawi kecurian. Bayangkan kalau kecurian 8 kilo emas, apalagi kalau 80 kilo. Ya, apa tidak panik yang bersangkutan? Pasti dia bicara, hilang emas sekian kilo. Orang tahu. Ya lucunya karena tidak diketahui mengeluarkan zakat. Nanti hilang, baru ketahuan bahwa punya emas. Kalau secara jamaah
masyarakat tidak melakukan zakat, maka sanksi yang mengancam itu ialah apa? Kemarau panjang, pecaklik, itu yang mengancam. Ya. Kalau masyarakat artinya secara umum malas untuk berzakat, tidak melakukan zakat. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat At-Tabarani, Al-Baihaqi dan Al-Hakim, riwayat Imam At-Tabarani, Al-Baihaqi, Al-Hakim yang mengatakan ma mana'a qaumun az-zakata, ma mana'a qaumun az-zakata, tidaklah suatu kaum tidak mau berzakat atau enggan berzakat, ma mana'a qaumun az-zakata illa batalahumullahu bisinin, illa ibtalahum Allah bisinin, kecuali Allah menurunkan bala kepada mereka dengan pecaklik atau kemarau panjang. Ma mana'a qaumun az-zakata illa batalahumullahu bisinin. Tiadalah suatu kaum enggan untuk mengeluarkan zakat atau tidak mau mengeluarkan zakat kecuali Allah menurunkan bala kepada mereka dalam bentuk pecaklik atau kemarau panjang. Tahun ini agak panjang kemaraunya, tahun ini. Sudah ada sumur yang terancam kering. Di Makassar sudah ada perumahan yang sudah tidak dapat lagi air dari PAM. Kalau ini masih lambat baru turun hujan, ya tambah begitulah. Mudah-mudahan ini bukan yang dimaksud hadis tadi itu. Mudah-mudahan ini bukan dimaksud hadis tadi itu. Kalau termasuk yang lihat oleh hadis ini, nah, berarti bala ini. Pimpinan zakat di Baru sudah syukur mendapatkan sekian banyak tetapi belum puas. Kenapa? Karena berdasarkan perhitungan-perhitungan masih banyak potensi yang masih harus dikeluarkan. Masih banyak potensi yang harus dikeluarkan. Dengan mendapatkan 23 miliar zakat selain daripada zakat fitrah, itu masih sedikit jika diperhitungkan dengan potensi yang dimiliki. Kalau baru saja seperti itu, bagaimana lagi Pangkep yang potensinya jauh lebih besar.
empangnya lebih luas, sawahnya lebih luas, belum lagi pertambangannya, belum lagi usaha-usaha masyarakatnya. Coba di Kota Baru ini, sektor usaha itu hanya dari Masjid Agung sampai ke jembatan Jampue. Sebelum Masjid Agung, dari perbatasan, dari pintu kota, Lasindri, sampai ke Masjid Agung, di situ hanya kantor semua. Kantor semua. Dari Lasindri sampai ke Masjid Agung, semuanya hanya kantor. Nanti sampai Masjid Agung baru itu ada usaha kiri kanan jalan sampai jembatan. Sesudah jembatan tidak berarti. Tapi coba difangkam. Mulai dari Maleleng sampai Bungoro. Dari Maleleng sampai Bungoro. Itu usaha semua. Kantor banyak di dalam. Coba seperti kantornya ada apa, Kementerian Agama di dalam. Banyak di dalam kantor. Ini ancaman kalau tidak mengeluarkan zakat. Belum lagi ancaman akhirat. Sanksi akhirat. Bagaimana itu? Sanksi akhirat kita dapat lihat. Hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi di mana Rasulullah bersabda, la salata limani zakat. La salata limani zakat. La salata limani zakat. Tidak ada salat, tidak ada salat bagi orang yang tidak berzakat. Ini berat ini. Ini saja sudah berat sekali. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berzakat. Yang tidak mau berzakat. Alangkah sayangnya apabila seseorang rajin salat berjamaah, tapi sifatnya bakhil, kedekut, seke, kikiri gelang, tahu-tahu di hari kemudian salatmu tidak diterima karena kamu tidak mau berzakat. La ilaha illallah. Jadi masuk neraka.
Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud berkata, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, berkata, umirna bi iqamis salati wa ita'iz zakati. Umirna, kami diperintahkan, bi iqamis salati, menegakkan salat, wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat. Ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, umirna bi iqamis salati wa ita'iz zakati, kami telah diperintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Waman lam yuzakki, waman lam yuzakki, dan barang siapa tidak berzakat, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya. Fala salata lahu, maka tidak ada zakat baginya. Wa man lam yuzakki fala salata lahu, siapa yang tidak berzakat maka tidak ada salat baginya. Macam inilah semua perlu disosialisasikan sama masyarakat. Andai kata sudah disampaikan bagaimana kebaikan-kebaikan zakat itu, baik pada dirinya serta keluarganya maupun kepada masyarakat secara umum, lalu masih kurang menerima sekali ancamannya, nah, ya baik, silakan. Kalau kamu ditawarkan kebaikan lalu enggan untuk menerima kebaikan, berarti kamu siap untuk menerima keburukan. Keburukannya itu bentuk apa? Sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan saya biasa sampaikan kepada masyarakat begini, saya kasih jalan kepada kalian untuk menghindar daripada sanksi. Ada jalan, kalau kamu bisa melaluinya. Apa saja yang kamu lakukan, silakan lakukan, dan kamu bebas daripada pertanyaan, bebas daripada hukuman kalau kamu mampu melalui jalan itu. Kamu bebas. Tidak berzakat, tidak salat, tidak puasa, oke, silakan. Kamu akan lepas daripada pertanyaan, apalagi azab, kalau kamu mampu dengan syarat yang akan saya sampaikan. Hanya satu syarat. Apa itu? Kalau kamu sudah mampu menyiapkan tanah 1x2 meter sebagai tempat pekuburanmu selain daripada tanah Allah. Kalau kamu mampu menyiapkan tanah seluas 1x2 meter selain daripada tanah Allah sebagai tempat pekuburanmu, kamu bebas dari pertanyaan. Sekarang pertanyaan, mampukah? Mampukah kamu menyiapkan pekuburan selain daripada tanah Allah? Di mana kamu akan dikuburkan? Tanah siapa?
Selain daripada tanah Allah, kalau selain daripada tanah Allah, maka kamu akan bebas. Tapi selama kamu dikuburkan di tanah Allah, yakin, engkau fakutan aja kok. Itu saja syaratnya. Kalau mau bebas. Sanksi apa lagi selain daripada ini? Insya Allah besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa ittiba'a wa arina al-batila batila. Rabbana atina min wa'alihina bis salihin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi minal Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.